Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan teman-teman. Oke. Tetap ya, salam setang bunter. Tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani. Petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa ya, didominasi dengan warna merah yang merona-rona. Oke, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, untuk market cap daripada keseluruhan ya, overall bisa kalian lihat sendiri lah ya. Untuk Bitcoin dominance masih di area 45,8% ya. Masih tinggi gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya, untuk keadaan market seperti ini, akan tetapi di sini ada beberapa teman-teman saya ucapkan selamat dulu ya buat beberapa rekan-rekan yang sudah cuan atau sudah profit dari Luna Classic. Teman-teman, kenapa ya? Ternyata dari rekan-rekan ini banyak sekali yang melakukan akumulasi dikala dia berada di area zona nyaman atau zona supply-nya kemarin ya, konsolidasi lah di area situ. Ternyata banyak yang serok dan semalam naik lumayan tinggi seperti yang saya bilang di forum komunitas saya ya, bahwasanya ketika launch ini mampu ngejebol di area resisten pertama, maka dia akan meneruskan kenaikan sampai resisten kedua, dan ya di resisten kedua dia mantul. Oke, tapi di sini ada sedikit informasi teman-teman yang cukup menarik untuk para Luna Army. Apa itu? Langsung kita lihat. Nah, dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya Terra Classic atau Luna Classic melonjak 36% dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi ada beberapa alasan nih ya atas pelonjakan daripada Luna Classic. Ya tentunya dari teman-teman semua saya ucapkan ya, jangan lupa di take profit teman-teman ya, karena saya bilang ya, Luna Classic ini masih perlu menarik kepercayaan para investor. Ketika dia ada kenaikan, nggak ada salahnya kalian minimal seminim-minimnya kalian amankan modal dulu ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Terra Classic Launch baru-baru ini mencatat lonjakan besar 36% dalam 24 jam terakhir, tengah perkembangan positif terbaru seputar ekosistemnya. Nah, jadi ekosistem daripada Launch ini ada perkembangan teman-teman ya. Maka dari itu harga daripada Launch melonjak, di mana Luna Classic yang menentang tren pasar secara keseluruhan saat ini di perdagangan di wilayah hijau pada periode ketika aset seperti Bitcoin dan Ethereum mencatat kerugian launch baru-baru ini naik sebesar 30% dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi apa alasan daripada launch ini bisa mendekat atau naik? Salah satunya adalah launch mendekati paritas, yang dimana paritas ini akan membuat ya gabungan lapisan 1 L1 GTF teman-teman ya. Pada 31 Mei pemutakhiran tersebut membawa testnet ke V2.0 ini ya teman-teman. Versi launch diharapkan membuat blockchain setara dengan Luna 2.0 dan Cosmos. Nah, seperti yang saya bilang ya, ketika blockchain launch ini setara dengan Luna 2.0 dan Cosmos, maka proyek yang ada di dalam jaringan Luna 2.0 dan Cosmos ini bisa membangun proyeknya di atas blockchainnya Luna Classic. Ini akan berdampak positif bagi ekosistem Luna Classic. Nah, yang kedua, harapan baru di USDC Repack. Nah, ini harapan yang kedua ya, faktor pendongkrak harga daripada launch naik, yang dimana perkembangan bullish lainnya dalam ekosistem launch adalah pengungkapan dari L1 GTF bahwasanya mengenai rencana untuk membawa Terra Classic USDC ke $1. Tim layer 1 atau layer 1 baru-baru ini mengungkapkan rencana untuk mengungkapkan beberapa dana komputasi kuartal kedua ya, atau Q2, untuk membuat lingkungan pengujian yang menilai kondisi yang bertujuan untuk mengelompokkan ulang USDC ke dolar teman-teman, dimana ingin membawa USDC naik dulu nih ke $1 dan menguji coba nih apa penyebab kemarin-kemarin kok bisa di back dan sebagainya ya. Ketika keamanan sudah stabil, sudah dipastikan USDC ini aman dari di back gitu teman-teman, meskipun nggak bisa jamin 100%.
dan harga daripada USDC sudah bangkit ke $1, disitulah sistem reback akan terjadi ya. Yang ketiga adalah rantai AI Kim. Ini juga mendongkrak harga daripada Luna Classic. Selain itu, komunitas Luns baru-baru ini mengintip ya blog Interpol aplikasi rantai AI yang dikembangkan oleh Profesor Edward Kim, pengembang L1 GTF, Vin Nguyen, dan manajer proyek L1 GTF Launchburn Army ya atau LBI. Masing-masing membagikan tangkapan layar tentang aplikasi ini ya, di mana tembakan yang dibagikan menunjukkan kemampuan AI dari aplikasi rantai ketika akhirnya diluncurkan dan selanjutnya menggarisbawahi bahwa proyek hampir selesai. Oke, nah kenaikan dalam luka bakar terutama dari kontribusi Binance dan DevLaunch ya, DevLaunch juga menambahkan optimis dalam proses revitalisasi. Selain itu, Launch yang dipertaruhkan telah mengalami peningkatan yang nyata ya, di belakang ini menunjukkan angka 1 triliun Launch untuk pertama kalinya. Wow ya, mantap jiwa. Nah, jadi ini adalah 3 faktor nih yang bisa membawa lonjakan harga daripada Launch ini semalam naik ke sampai 36%-an, dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua ya. Nah, dan ini adalah chart daripada Launch ya teman-teman. Saat ini berada di area 9801 ya teman-teman ya, cukup lumayan koreksinya. Oke, jadi seperti yang saya bilang semalam, saya bilang ya teman-teman bahwasanya ketika Launch ini mampu ngejebol di area ini teman-teman ya, area resisten yang ini, maka dia akan ada potensi untuk sampai di sini. Dan ternyata di area sini teman-teman ya, dia terpantul dan terkoreksi. Sampai mana dia akan terkoreksi? Kita lihat teman-teman ya, kita lihat. Kalau kita perkecil time frame-nya ke 4 jam ya, kita lihat teman-teman, ini hanya sekedar analis ya teman-teman, nggak menjamin 100% bisa tepat. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat dari garis Fibo-nya ya, dia sudah berada di area golden ratio dari Fibonacci. Oke. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, dia sebenarnya sudah ngejebol, cuman ada tekanan naik kembali. Nah, kita lihat candle konfirmasi dari setelah ini gitu, apakah dia akan candle hijau atau dia akan candle bearish, oke, atau candle merah kembali. Karena apa? Penentuan ini teman-teman ya, area 618 golden ratio daripada Fibo ini teman-teman menjadi penentuan harga daripada Launch nanti ya. Akankah dia naik atau dia akan jebol turun? Kalau ngejebol turun, kemungkinan besar dia akan mencoba ulang di area support yang di sini teman-teman ya. Ini dia akan membuat area resisten di area sini. Kemungkinan seperti itu. Kenapa di area situ? Karena di sini ada support yang cukup kuat, karena di sini beberapa kali terjadi pantulan ke bawah ya teman-teman. Nah, mungkin dia akan membuat area resisten. Ini adalah area resisten. Sorry ya. Ini adalah area resisten yang cukup kuat karena beberapa kali terjadi pantulan di area sini ya teman-teman. Nah, di area sini terjadi pantulan. Nah, ketika dia nanti jebol di area 618, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan uji coba atau retrace kembali di area sini, di area resisten ini, untuk membuat area support baru gitu teman-teman ya. Mungkin bisa sampai di area 9381 atau di area sini teman-teman ya, atau di area ini juga bisa gitu teman-teman, di area 96 ya, pokoknya antara area 9316 atau di area 9618 ketika memang konfirmasi candlenya ini nanti setelah candle ini terjadi candle bearish, maka dia akan jebol dari area 618 dan tidak menutup kemungkinan akan mencoba retest di area 9316. Semoga saja di area 9316 dia ada pantulan naik teman-teman ya, semoga saja seperti itu, karena kita melihat masih ada momentum positif ya. Cuman kalau kita lihat dari candle yang lebih kecil teman-teman, untuk orang bermain scalping ini sangat-sangat enak sekali ya. Dan mungkin teman-teman yang ngambil future ya, karena saya menyarankan ambil time frame yang kecil, yaitu 30, 15, 5 menit ya. Dan di sini kalau kalian lihat dalam time frame 15 menit, di sini membentuk triple top ya teman-teman, di mana dia mendorong harga untuk turun kembali, dan ternyata ya dia turun, jebol di area golden rasionya daripada Fibo ya teman-teman. Nah, ini ya, mungkin dia akan menuju dulu nih sampai area sini, bisa ya 9514 sampai di area 9385 yang seperti saya bilang tadi, untuk membuat titik
support terbarunya. Siapa tahu bisa mantul di area itu ya, kita lihat saja. Nah, jadi kenapa saya sarankan kemarin ketika cuan ambil dulu modalnya, minimal kalian amankan modal ya, takutnya seperti ini ya. eh, Koreksi kembali, kalian nggak ngambil kesempatan, ya minus kembali gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang loan, semoga membantu. Salam cuan.